A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya selalu berbahagia ketemu di satsang atau pembelajaran ruang putih ini ya Ibu dan Bapak. Alhamdulillah very good vibes gitu, dan saya rasa kita semua selalu happy untuk belajar kesini karena Sohibul Baitnya juga punya energi yang luar biasa. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Sohibul Bait, wabil khusus yang sedang berulang tahun, yang selalu menyediakan waktu, menyediakan ruang, menyediakan semuanya untuk kita bisa wahana belajar. Dan saya rasa ini momen yang mahal gitu ya, setiap kita kajian rumah putih ini sesuatu yang penting dan patut untuk disyukuri gitu. Dan pagi hari ini nggak kerasa perjalanannya udah hampir keberapa nih kita ya? 2 tahun ya. 2 tahun berarti kalau seminggu 2 kali, sebulan 8 gitu ya, sebulan 2 gitu ya, udah sekitar lebih dari 20 pertemuan aja ya pokoknya ya. 40 ya, 40 pertemuan Ibu dan Bapak, nggak kerasa, luar biasa, dan pesertanya makin banyak gitu. Alhamdulillah, dan selalu bersyukur. Tadi kata Ibu juga kita never stop learning gitu ya, karena long life education, kita belajar terus dan selalu semangat. Dan kita semua saling menginspirasi dengan semangat belajar Ibu Bapak. Senantiasa kajian ruang putih ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu ya, wabil khusus buat yang ulang tahun. Tentu saja kita mengikhlaskan diri untuk sejenak hening, untuk kita santai dan rileks gitu. Berterima kasih atas wadah dan kesempatannya yang mewadahi kita untuk bisa saling belajar. Wabil khusus untuk Ibu Tia, sekali lagi selamat ulang tahun, senantiasa usianya berkah selalu dan senantiasa bermanfaat. Dan kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi senantiasa diberkahi dan senantiasa selalu diberikan kekuatan untuk kebermanfaatan menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Sehat ya? Semangat. Hari ini kita melanjutkan topik gitu. Hari ini topiknya ulang tahun ya, potong kue. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari apa yang udah kita bahas. Alhamdulillah, beginner lewat gitu ya Ibu Bapak, intermediate juga udah lewat, dan kita ada di advance ya. Kalau dalam super advance ya, Ibu Bapak makin kesini makin oke nggak Bu? Pak? Oke ya? Makin paham atau makin puyeng Bu? Antara ya. Biasanya di super advance kalau di satsang yang sesungguhnya tuh udah nggak banyak ngomong sih sebenarnya. Jadi ngomongnya cuma 20%, sisanya beneran gap fill in tuh gitulah kira-kira. Oke. Hari ini kita akan synchronize gitu ya. Kita akan synchronize dari apa yang udah kita bahas, dan hari ini rencananya seperti biasa kita akan praktek gitu ya. Kita akan coba hening juga, dan kita akan coba rilis udah pasti. Karena saya rasa pengetahuan yang kita tahu ini suka jadi jebakan ya Ibu Bapak. Tahu tuh belum tentu mengalami ya Ibu Bapak ya. Saya tahu ini, tahu ini, tahu ini. Nah biasanya stop di ngerasa tahu tapi nggak ngalamin gitu. Jadi banyak tahu tapi nggak banyak ngalamin, biasanya crash lagi, crash lagi, crash lagi gitu. Biasanya seperti itu. Nah maka karena basic knowledge saya rasa di beginner sama intermediate sama advance udah banyak gitu. Dan hari ini mungkin lebih ke bagaimana sih how to-nya, dan yang paling penting adalah practice gitu. Ibu Bapak masih rajin menjeda setiap hari? Nggak? Aduh, yes-nya tuh yes gitu, yes. Soalnya kalau nggak dilatih nggak akan gimana-gimana gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah practice. Oke.
Bismillah ya, hari ini kita akan bicara tentang concern back to reality duality, dan kita akan mulai belajar untuk engineering manas namanya. Hari ini jadi kita akan bicara bagaimana sih kita bisa mengolah manas, bagaimana sih kinerjanya manas, bagaimana sih sistemnya manas, karena once kita nggak ngerti manas, kita akan dikuasai oleh manas itu gitu. Ibu Bapak dari beberapa kali pertemuan ini overthinking berkurang nggak? Ih diam gini, berkurang nggak? Khawatir berkurang nggak? Ah, oh enggak. Ya, seenggaknya ada 1%, 2% berkurang, itu indikator parameter yang oke banget gitu ya. Oke, bismillah ya. Seperti biasa saya selalu mendisklaimer, kita belajar bareng. Saya bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, tetapi kita di sini benar-benar involving, karena involving ibu dan bapak sangat-sangat dibutuhkan untuk kita berdialektika dan berdialog gitu ya. Aduh nuhun Pak. Sip, terima kasih. Baik, ibu dan bapak, kita mulai dulu. Kalau kita bicara tentang who am I, oke ya, who am I. Kita tahu bahwa banyak aku kecil di dalam aku. Ada aku yang waktu SD, ada aku yang waktu SMP, ada aku yang waktu SMA. Si aku-aku itu masih suka kebawa ke sekarang nggak Bu Pak? Masih ya. Jadi kita tuh kalau mulai disadari bahwa kita ini sebetulnya adalah a bunch of memory gitu. Dan kita udah bahas ulang-ulang bahwa semesta Tuhan memberikan yang terbaik untuk manusia, dua senjata utama namanya memori dan imajinasi gitu. Ya, yang menarik memori dan imajinasi ini adalah bagian bagaimana kita untuk melakukan creation. Makanya disebutnya lah co-kreator gitu. Dalam perspektif Islam disebut sebagai khalifah gitu ya. Maka aku hendak menciptakan khalifah. Khalifah itu adalah co-kreator. Maka kata kuncinya, senjata utamanya adalah memori dan imajinasi. Maka kalau memori dan imajinasi nggak kita kontrol, memori dan imajinasi yang mengontrol kita gitu. Karena dalam kehidupan saya selalu mengulang-ulang, kita tuh dilimitasi oleh identitas. Kita bahas sedikit, nanti kita pelan-pelan akan alami dan kita regulasi gitu. Sip ya. Oke. Nah, yang pertama, ibu bapak masih ingat ya, ada aku 1, aku 2, aku 3. Jadi ada aku yang paling tinggi, tengah-tengah, dan yang paling rendah gitu kira-kira. Nah, kita ulangi dulu bahwa semua kita di sini berada dalam satu ruangan, betul Bu? Sip ya. Berarti kalau kita bicara tentang the true self itu selalu sumbernya adalah tunggal, atau sering disebut dengan yang namanya esa. Maka sila 1 adalah ketuhanan yang maha esa. Kita ini ketunggalan sebetulnya. Tetapi ketunggalan itu, si tunggal concern yang kita sebut sebagai oneness, karena dia mau menampil, dia perlu yang namanya wujud. Dia perlu yang namanya kendaraan. Maka dari yang tunggal ini berwujudlah menjadi manyness. Oke ya. Berarti kita dari satu kesatuan yang tunggal dipecah-pecah menjadi limitasi gitu kira-kira. Makanya kalau kita mulai menyadari ya ibu bapak, begitu kita lahir ke muka bumi, nomor 1 yang terjadi adalah keterpisahan dari oneness menuju kepada manyness. Jadi saya akan menyebut pakai diksinya namanya limited identity. Identitas yang terlimitasi. Artinya apa? Kita ini adalah oneness, tapi yang dikotakkan oleh yang namanya identitas. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke ya, ini udah kita bahas ya. Jadi saya cepat-cepat aja supaya nanti kita langsung masuk ke engineeringnya gitu. Pertanyaan, ibu bapak waktu kita bayi, kita nggak bisa bedain mana benar, mana salah, mana jelek, mana buruk, mana oke, mana nggak oke. Karena kenapa? Kita masih kekurangan data tentang itu, betul nggak? Sip. Berarti pertanyaannya, kita lahir dengan kesadaran nggak Bu Pak? Hah? Ya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kalau tadi ngomongin oneness, berarti kita lahir dalam kondisi oneness ini nggak? Yes. Yang lama-lama si oneness ini terlimitasi oleh identitas. Berarti semua struktur kita, waktu lahir, sebetulnya kesadarannya tunggal nggak?
Tunggal. Berarti udah ada kesadaran belum? Wah, tadi nggak ada, sekarang ada, gimana? Ibu bapak ini lagi bangun atau lagi sadar? Nah, kayaknya bangun ya. Aduh, harusnya tiup lilin di belakang ya. Tadi tuh udah kepikiran cake terus nih kayaknya ya. Oke, ulang ya. Ini soalnya suka kebalik, Bu, Pak. Suka kebalik. Sekarang saya tanya. Kesadaran itu digapai, dicapai, dicari, atau kesadarannya udah ada? Oke, berarti kita ini kesadaran yang tertutup identitas, atau identitas yang sedang mencari kesadaran? Kesadaran yang tertutup oleh, berarti kesadaran di luar atau di dalam? Itulah kenapa ibu bapak pencerahan tidak pernah terjadi di luar diri kita. It's happening within. Oke? Karena tidak ada yang bisa mencerahkan di luar, karena kenapa? Semuanya udah di dalam gitu. Berarti yang udah kita bahas bahwa ketika kita lahir dalam konteks yang namanya oneness, ini kalau dalam bahasa Quran di surat 32 ayat 9 misalnya ya, inilah yang nanti yang disebut sebagai ruh gitu. Oke? Cuman supaya bahasanya gampang, kita sebut aja lah ya, ruh itu apa sih? Ruh itu adalah sang kesadaran. Berarti kita ditiupkan ruh, ditiupkan kesadaran. Berarti anak bayi kesadarannya udah ada belum? Ada aja atau ada banget? Makanya begitu bayi lahir nggak ada les untuk, nah nanti kamu kalau udah lahir ini menyusuinya ke sini, kalau habis ke sini ini ke sini, ini ke sini. Nanti kalau kamu lapar kamu nangis, kan nggak ada lesnya, betul nggak? Kenapa? Karena bayi yang baru lahir itu 100% full of consciousness. Makanya itu disebut intelligent. Oke? Jadi kita terlahir diberikan yang namanya intelligent. Di surat 16 ayat 78 dikasih tahu, ketika kamu keluar dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa, Bu, Pak? Apa? Berarti waktu kita lahir yang kita nggak tahu apanya? Kan kesadaran udah ada. Berarti waktu lahir kita belum punya pengetahuan. Tapi udah punya kesadaran. Berarti pertanyaannya, semakin kita lahir, semakin diinstal pengetahuan nggak? Itulah yang namanya intelek. Jadi kalau gitu, saya mau kasih bahasa sederhana ya Ibu Bapak. Kita semua adalah intelijen yang tertutup oleh intelektualitas kita masing-masing. Sampai sini oke? Ibu Bapak maaf ya, dulu waktu kecil lebih mudah memaafkan atau lebih susah memaafkan? Kenapa? Karena inteleknya masih sedikit tuh. Informasinya masih dikit tuh. Sekarang makin nambah usia, nambah, intelek makin banyak nggak? Data makin banyak nggak? Saya akan sebut, maaf ya sederhana, intelektualitas ini kita sebut sebagai virus, Bu, Pak. Contoh. Ada soal ini kisah di dalam buku, saya ingat satu statement ya supaya kita nanti bisa gampang untuk bisa ngambil contoh. Ada seorang bapak, anaknya tuh meninggal di rumah, Bu, Pak. Tapi begitu dia datang, dia belum tahu informasinya. Jadi datang dianggapnya anaknya masih di kamar gitu, belum dikasih tahu. Jadi dia waktu datang masih happy, masih apa gitu ya. Begitu dikasih tahu, Pak, si Ade tadi nggak ada sejam yang lalu. Sedih nggak dia? Sedih. Kenapa dia sedih? Mendapatkan informasi. Betul? Berarti setiap informasi yang masuk ke kita itu bisa menutup intelijen atau kesadaran kita nggak kira-kira? Jadi selama sepanjang hidup informasi masuk terus nggak? Bisa nggak si yang namanya kesadaran ini semakin menyempit, kita dipenuhi oleh pengetahuan? Bisa begitu nggak? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Inilah kalau mau pakai terminologi, si kesadaran ini namanya Adam, Bu. Kesadaran itu namanya Adam. Dan Adam memakan huldi itu namanya intelektual. Ini yang disebut huldi. Maka ketika Adam makan buah huldi, kesadarannya tutup. Kenapa? Karena inteleknya dia anggap ini yang paling benar, gitu kira-kira. Sampai sini oke?
Ih, diam gini ibu bapak, oke? Ibu bapak sekarang lagi dapat informasi nggak? Berarti ibu bapak lagi makan apa sekarang? Ya, makanya saya selalu ulang-ulang, kita di sini bertukar informasi tapi belum menjadi. Kan sekarang udah banyak yang kegeeran, Bu, Pak, maaf ya. Begitu ke masjid bahas sabar, pulang, aku udah jadi orang sabar. Belum. Aku kayaknya udah soleh banget. Kenapa? Kan tadi pengajian. Belum. Pengajian tidak membuat soleh, karena yang membuat soleh adalah dampak setelah pengajian kita mengalami hidup seperti apa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti knowledge paradoks nggak, Bu, Pak? Paradoks nggak? Kita makin tahu, tapi makin stres. Ibu Bapak nanti boleh buka penelitian psikologi yang mungkin jurnalnya sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Ternyata orang yang intelektualitasnya tinggi itu jauh lebih cepat terkena stres dan depresi daripada yang tidak berintelektualitas. Tapi jangan ini orang itu mending nggak tahu apa-apa, jangan, itu lebih menderita sih gitu. Sip ya. Ibu Bapak pernah dengar kata Buddha nggak? Buddha pernah dengar? Buddha itu artinya kan bukan nama orang, bukan? Gautama adalah salah satu Buddha. Buddha itu dari kata Budi dan da. Budi itu intelek, da itu bowing. Bowing itu apa? Tidak menuhankan intelek. Karena kalau kita menuhankan intelek itu, kita akan tersekat-sekat. Kenapa? Karena intelek tugasnya memotong-motong. Kesadaran tugasnya melihat utuh. Contoh ya. Contoh, pelan-pelan ya. Soalnya nanti bentar lagi kita akan sharpening intelek dan menurunkannya, dan kita kembali kepada kesadaran. Sebentar lagi kita akan praktekkan. Oke, contoh. Yuk, sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya. Makanya kalau kita ngelihat seseorang sepotong, berita sepotong, itu pasti kerjaan intelek. Tapi kalau ngelihat wholeness, itu pasti kerjaannya kesadaran. Yang berantem kalau beritanya kepotong, kita ngejudge. Maka intelek akan sangat erat kaitannya sama apa? Dualitas gitu kira-kira. Sip ya. Jadi kita penting, kita tahu mana border inteleknya. Begitu intelek tidak di atas kita, itu namanya Buddha. Tapi kalau kita di bawah intelek namanya bodoh. Nah gitu ya kira-kira. Jadi antara Buddha sama bodoh beda tipis, Bu, Pak ya. Oh, aku mah mending gak tahu apa-apa. Kenapa? Jangan juga, jangan. So itulah kenapa pengetahuan yang udah ada didesain untuk dilepaskan. Karena kalau kita tidak melepaskan pengetahuan yang udah ada, kita akan berputar-putar di pengetahuan lama gitu. Oke ya. Maka kalau di Quran ini disebut berhala, Bu, Pak. Hancurkan berhala-berhalamu, hancurkan mindset lamamu, pemahaman lamamu, dalam tanda petik keyakinan lamamu. Karena kenapa? Once kita tidak adaptif, kita nggak akan survive. Kemarin saya ikut seminar di Lampung, Bu, Pak. Saya ngisi sama satu dosen di salah satu universitas di Palembang. Bicara tentang disruptif teknologi yang kita akan masuk kepada concern yang namanya AI misalnya. Ya, AI. Itu bagus banget, dosen ini ngasih insight bahwa dinosaurus segede-gede gitu tetap punah, Bu, Pak. Kenapa dia punah? Karena dia tidak beradaptasi, udah gitu aja. Jadi once sekarang kita tidak adaptasi, maka kekuatan survive adalah bagaimana kita beradaptasi. Ibu Bapak maaf ya, kalau nggak ada pandemi, Ibu Bapak saya yakin nggak akan belajar Zoom, udah gitu aja ya. Nggak tahu cara makainya. Dan tidak, meskipun bukan berarti attach, tetapi kita penting untuk adaptasi gitu. Karena kecenderungan si ini, nanti kita ngomongin manas, nanti kita ngomongin tubuh, cenderungnya pengen status quo, nggak pengen berubah. Semuanya pengen gitu terus. Pokoknya pengen gini terus. Dan susah mengalami yang namanya perubahan gitu. Makanya Ibu dan Bapak secara alamiah dalam hidup kita dikasih wahana untuk berubah. Apa namanya, Bu, Pak? Sarana kita berubah apa namanya? Masalah. Iya, masalah datang supaya kita belajar beradaptasi. Karena masalah itu artinya move on. Saya, Ibu Bapak, kalau nggak ada masalah, nggak akan belajar gini-gini, udah pastilah.
Kita kalau nggak ada masalah, ibu bapak maaf ya, bukan creativity, bukan ide yang merubah manusia untuk menciptakan sesuatu, karena ada ketidaknyamanan di situ. Jadi semesta memang mengajarkan kita untuk move on. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya. Jadi yang duluan ada kesadaran atau pengetahuan? Sip. Berarti pengetahuan bisa melimitasi kita nggak? Nah, contoh ya. Bayi brojol lahir nih dari ibunya, lahir aja ceritanya. Ini pakai bahasa yang gampang dulu aja ya ibu bapak ya. Begitu dia lahir, berarti dia masih kayak komputer baru dari toko, belum ada program. Begitu komputer baru, ibu bapak belum bisa zooman, betul nggak? Harus diinstal dulu nggak? Berarti setiap bayi yang baru lahir diinstal virus. Ya kita udah bahas ya. Penginstal virus terbesar dalam hidup siapa? Orang tua. Nah, jadi orang tua adalah pabrik virus besar. Nah gitu kira-kira ya. Karena dia yang menginstalkan sesuatu kepada anaknya. Dan secara alamiah si anak ini akan mengambil value atau yang disebut nilai. Makanya ibu bapak, kita dikasih akal. Apa Bu Pak? Fungsi utama akal apa Bu Pak? Kan ada akal, ada otak ya. Otak dulu deh. Fungsi utama otak apa Bu Pak? Bukan, survival. Dengan bersurvival pasti jadi mikir. Jadi mikir itu kata output dari ketika kita mau survival. Makanya kita dikasih otak. Nah, akal itu fungsinya membedakan. Ibu bapak bisa membedakan ini kursi, ini whiteboard karena ada akal. Bisa membedakan ini meja, ini mic karena ada akal. Berarti kalau mau membedakan harus ada datanya dulu nggak? Iya. Nah, data itu didapat dari nilai yang diinstalkan oleh orang tua. Sampai sini oke? Pertanyaan. Berarti setiap anak yang lahir punya nilai yang beda-beda nggak kira-kira? Udah clear Bu Pak. Kita nggak ngerti ini aja, udah berantemnya panjang lebar aja. Ada anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai, let's say, keislaman. Berarti dia memegang nilai Islam nggak? Iya. Ada anak yang lahir dengan nilai-nilai Christianity. Berarti dia memegang nilai Christianity nggak? Berarti pertanyaannya, tidak ada satu anak pun yang punya 100% nilainya sama. Itulah kenapa Quran selalu mengatakan, cintailah perbedaan. Kenapa? Karena nggak mungkin sama gitu. Sampai sini oke? Sehingga ketika akal on, si nilai ini akan menjadi moral untuk si anak itu. Oh oke, saya memegang nilai Islam, bahwa moralnya ini boleh, ini enggak, gitu kira-kira. Contoh. Dalam nilai Islam, makan babi boleh nggak Bu Pak? Itu dengerin dulu pertanyaannya. Dalam nilai Islam, makan babi boleh nggak? Tergantung. Kalau darurat boleh nggak? Boleh. Dan tergantung juga si orang ini tujuannya mau kemana. Kalau dia pengen ke neraka, boleh nggak makan babi? Boleh. Udah. Makanya jangan ribet-ribet amat dulu gitu. Jadi mending ibu nanya dulu. Ada orang makan babi, tujuannya kemana? Neraka. Oh ya udah, kan dia tujuannya mau ke neraka gitu. Sip ya. Dan ini penting juga untuk urusan hantu sih Bu Pak. Ibu bapak kalau ketemu hantu tanya dulu agamanya, jangan-jangan baca ayat kursi dianya Kristen gitu, nggak nyambung gitu. Baca ayat kursi nggak nyambung nanti gitu, sama aja gitu ya. Ya oke ya ibu bapak ya. Clear ya. Ulang. Ada nilai masuk menuju moral. Oke? Berarti kalau saya dibesarkan dengan nilai-nilai Islam, saya mengambil moral Islam nggak kira-kira? Iya. Tetapi ibu bapak mohon maaf, dia memegang moral Islam belum tentu memiliki etika Islam. Inilah akhlak gitu. Dan etika yang diulang-ulang dipegang itulah menjadi integritas gitu kira-kira. Nah, yang menarik, kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti kita ini semua terpapar dengan limited identity nggak kira-kira? Iya. Ibu bapak saya mau nanya, sehat berkah bukan? Dengerin dulu pertanyaannya. Sehat berkah bukan? Tergantung. Ibu bapak maaf ya, kecenderungan orang mau nyolong motor, dia lagi sehat atau lagi sakit? Nah, kalau lagi
mencret lah misalnya gitu ya. Aduh, dikit-dikit mau ke air, dikit-dikit dia nggak akan nyolong dulu. Kenapa? Pas mau nyolong pengen ke air kan gawat gitu. Berarti sehatnya seseorang bisa dipakai untuk nyuri nggak? Cerdasnya seseorang bisa dipakai untuk korupsi nggak? Berarti the biggest criminality, tingkat kriminalitas terbesar dalam hidup adalah identitas yang terlimitasi. Ibu bapak maaf ya, orang beragama itu bukan agamanya, tergantung orangnya. Orang jahat beragama bisa makin jahat loh. Kebayang nggak kalau dia senang ngebunuh misalnya, masuk Islam yang dia tahu di Islam itu boleh ngebunuh orang kafir, dia makin menjadi-jadi ngebunuhnya gitu misalnya. Betul nggak? Artinya dari keseluruhan ini, kata kunci yang memegang semua ini adalah tidak terletak pada hanya intelek, tapi intelijen. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Kira-kira begitu kita ngerti ini, apa nih ilmu yang kita bisa dapat Bu, Pak? Nomor 1, memaklumi. Dah. Beda. Instalannya beda, pengetahuannya beda. Kebayang nggak, anak yang lahir di wilayah penjudi, dia punya nilai judi it's fine buat dia. Kenapa? Tiap hari ngelihat judi kok. Dan seterusnya gitu. Sip ya, Bu, Pak? Berarti kita di sini program beda-beda nggak? Asik. Tapi begitu kita semua masuk ruangan ini dan melepaskan identitas program kita, maka kita bisa damai, Bu, Pak. Berarti the biggest problem di kehidupan ini adalah identitas yang terbatas. Kan lahir saya dikasih nama nggak milih, dikasih agama nggak milih, dikasih warga negara nggak milih, betul nggak Bu, Pak? Akhirnya semua yang nempel, semua yang melekat, itulah nanti yang disebut sebagai ilah gitu kira-kira. Nama bisa jadi ilah saya, jabatan bisa jadi ilah saya, kepintaran bisa jadi ilah saya gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Nah, sekarang kita balik ke sini nih. Berarti pertanyaannya, identitas ini objek apa subjek? Iya tadi oke katanya, gimana nih? Identitas itu objeknya kita atau subjeknya kita? Objek. Subjeknya adalah kesadaran. Berarti Ibu Bapak, kita ini subjek yang sama nggak? Semua subjeknya sama nggak? Innalillahi wa inna ilaihi, subjeknya sama, cuman beda identitas. Di mana PR besar dalam hidup adalah melepaskan semua identitas untuk kembali kepada kesadaran. Jadi innalillahi bukan urusan mati sebenarnya. Kita tidak menuhankan identitas. Oke sampai sini Bu, Pak? Sip ya? Nah, dikit lagi aja. Habis gitu nanti kita lebih ke praktikal ya. Oke. Sip Bu, Pak? Sip ya? Berarti sekarang kalau ada beda apa, ingat, oke, programnya beda, that's it. Programnya nggak sama, semua berbeda, dia punya, semuanya beda. Yang nomor 1, kalau pengertian di depan, atau pengertian melampaui yang namanya penilaian, bisa jadi aman Bu, Pak. Sekarang menilai terus, tapi nggak ngerti-ngerti, itu yang bahaya. Makanya Quran ngomong, persangkaan. Nah, sekarang kita lihat mekanismenya Bu, Pak. Oke. Pertanyaan, si yang suci lahir ini, dia mendapatkan ini semua, berarti ada program yang masuk ke dalam diri kita nggak? Sip ya? Nah, saya sebut nih, apa itu program? Program adalah, dalam tanda petik, kumpulan virus-virus informasi, itu yang disebut other me, itu yang disebut aku kecil. Aku kecil itu nanti kita sebut ego aja ya. Nanti kan ada aku besar, ada aku kecil. Ya, ada aku yang sebagai persona, ada aku yang sebagai Tuhan gitu misalnya. Nanti kita ngerti ke situ. Nah, saya mau bahas dulu gini, Bu, Pak. Berarti begitu informasi masuk, kita menyangka bahwa kita itu informasi itu nggak kira-kira? Yes. Makanya Ibu Bapak, kita dalam hidup banyak banget minjem ide tentang diri kita dari orang lain.
Orang lain ngomong jelek, kepikiran, oh aku jelek ya. Orang lain ngomong ini, kepikiran, oh aku ini ya, oh aku ini ya, oh aku ini ya. Kita semua bahkan pede bahwa si program ini, si ilusi ini adalah diri sejatiku, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Sehingga di dalam di dalam ilusiku, di dalam diriku yang lain, di dalam si aku yang kecil ini, keluarlah nanti yang disebut belief system. Percaya. Once udah jadi belief system, aku akan mempercayai. Ketika jadi kepercayaan, kita akan melepaskan diri dari yang namanya kesadaran. Nah, sedikit Ibu Bapak, disitulah nanti fungsi agama. Sebetulnya agama mengajarkan kita untuk mengenal ini semua gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, justru kita menuhankan agama. Maka every religion, semuanya Bu Pak, semuanya tuh cuman hanya jembatan untuk mengenal diri sejati kita, to liberate. Makanya salah satu arti Islam adalah memerdekakanmu dari penjara-penjara identitas gitu. Karena aku sudah mengasosiasikan diriku sebagai post power syndrome misalnya Bu Pak. Begitu dia menjabat, turun jabatannya udah nggak ada, masih ngerasa bisa menjabat nggak kira-kira? Iya, kenapa? Karena identitasnya limitasi gitu, dipegang mulu. Maka salah satu fungsi dari intelek pasti megang terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, sekarang kita masuk ke engineeringnya. Berarti PR kita adalah belajar untuk lepas dari identitas. Nah, kalau pakai bahasa Quran, menuhankan identitas itu namanya musyrik, Bu. Musyrik itu menduakan dalam tanda petik Tuhan. Artinya apa? Memisahkan mana aku yang sejati dan aku menyangka bahwa aku adalah yang palsu ini, gitu kira-kira. Jadi kita lagi dibikin image nih, si Abu tuh yang begini, yang begini, yang begini, yang begini gitu. Tapi nanti kita ngerti, realitas nggak bisa dibohongin. Karena pada akhirnya kita akan selalu dalam tanda petik menerima realitas. Sampai sini oke Bu Pak? Maka kunci utama paling penting untuk kembali kepada ketauhidan adalah rendah hati Bu Pak. Saya nggak tahu kenapa dari sebulan ini inget banget message guru saya yang satu ini Bu Pak. Dia tuh selalu ngingetin saya gini, Abu, dalam kondisi apapun, coba kamu belajar hal ini, dia bilang. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih tua dari kamu, ingat dia umurnya panjang, kebaikannya lebih banyak dari kamu, hormati. Kalau kamu ngelihat yang lebih muda dari kamu, ingat dosanya belum banyak, kamu lebih banyak, hormati. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih miskin dari kamu, ingat perjuangannya lebih kuat, hormati. Yang kaya, hormati. Guru saya selalu mengatakan bahwa selalu ada celah untuk menghormati siapapun. Dan kalau kita nggak punya skill menghormati, susah untuk switching dari identity menuju kepada consciousness gitu Bu Pak. Jadi saya belakangan mulai paham kenapa Nabi Muhammad menggunakan terminologi tidak akan ada orang yang masuk surga kalau dia membawa satu atom kesombongan gitu Bu. Satu atom loh, aduh satu atom segimana sih gitu. Artinya apa? Once kita melihat titik celah menghormatinya, berarti kita lagi belajar lepas dari penjara identitas gitu kira-kira. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Nah sekarang how it works, ini penting. Karena maaf ya, ini semua akan menjadi yang namanya habits masalahnya. Udah jadi program aja. Jadi kita semua terprogram. Kalau udah terprogram, aduh Bu Pak, itu PR banget aja. Makanya sekarang sebetulnya kita lagi melakukan reprogramming. Ibu Bapak kita tahu ini baik itu buruk datang dari orang lain nggak? Nanti kalau direnungin ya Ibu Bapak, 99,9% informasi yang kita tahu sekarang nggak ditemukan sendiri, tapi datang dari orang lain. Percaya lagi. Pokoknya ya gula itu manis. Ngerasain? Enggak. Pokoknya ya garam itu asin. Kita tuh banyak banget knowledge gitu. Tapi tidak mengalami langsung. Nah itu nanti jadinya believer Bu Pak. Percaya aja. Makanya ada believer, ada seeker gitu. Begitu nanti kita switching, saya nggak ingin hanya tahu, tapi saya ingin mengalami. Nah, puncak mengalami nanti itu yang disebut aku
saksi. Di situ malu start Islamnya di situ gitu. Sip ya. Jadi ibu bapak sampai tahapan ini udah Islam belum? KTP-nya ini. Nah, ya. Tapi di wilayah ini kita semua ongoing proses. Makanya ihdina siratal mustaqim. Tunjuki lagi, tunjuki. Kenapa? Ini perjalanan yang nggak akan ada selesainya. Ingat ya ibu bapak ya, sampainya hidup kita jangan nunggu nanti. Believer itu karena dia nunggu yang nanti, cepat-cepat pengen yang nanti, jadi dia susah menikmati saat ini gitu. Kan selalu diiming-iming ya, nanti di surga, betul nggak? Jadi dia berpikir akan ada satu masa yang akan lebih baik dari sekarang gitu. Jadi di sini nggak sungguh-sungguh gitu bu pak. Udah yang penting nanti. Jadi kenapa? Future terus. Padahal kita tahu bahwa life is always now. Sip ya. Jadi kalau nanti di akhirat, oh nanti, lu sekarang. Nanti, nah sekarang kita tarik semuanya ke present. Sip? Oke? Nah hari ini kita akan belajar supaya si program ini tidak terlalu menguasai diri. Karena ibu bapak maaf ya, ini semua berlaku bu pak. 98% pasti dikuasai oleh programnya. Dan kalau kita tidak merubah habits, kita nggak akan merubah program. Contoh. Jadi di ruangan ini yang sama kesadarannya atau identitasnya? Sip. Berarti kalau saya ngelepas tubuh saya ngelepas mana saya, ibu bapak begitu, kita sebenarnya satu nggak? Kesatuan nggak? Nah, makanya meliputi. Sip ya. Jadi mau segimanapun bentuk fisiknya, segimanapun gimana, ingat dia dan aku dan dia, siapapun kita satu kesatuan. Oh itu kan PR besar tuh kalau ngomongin ego gitu. Berarti mulai dari yang saya pakai gambar bintang ya. Inilah yang disebut cahaya kesadaran, Nur Muhammad. Which is itu diri sejati kita. Yang lama-lama ketutup oleh informasi. Kenapa? Karena dia nanti yang akan memberikan energi kepada yang segitiga, kita udah bahas, disebut manas. Pikiran, perasaan, dan memori. Emosi. Pertanyaan. Pikiran bisa on tanpa ada yang memberikan energi nggak bu pak? Pikiran kita bisa aktif kalau nggak ada yang memberikan energi, bisa aktif nggak dia? Nggak bisa. Sip ya. Berarti dia bisa mikir karena ada yang menyuplai energi. Maka ibu bapak maaf ya, ibu bapak kalau tidak menyuplai kepada satu memori itu terkubur. Ini ibu bapak kan lagi nggak ingat masalahnya masing-masing, betul nggak? Kenapa? Karena lagi nggak dipikirin. Betul? Begitu kepikiran sesuatu, muncul nggak dia? Berarti pertanyaannya, setiap apapun masalah muncul dari konteks yang namanya pikiran, tergantung kita memberikan daya voltase energi ke memori tertentu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, ibu bapak, ini PR buat pertemuan yang akan datang ya. Coba ibu bapak mulai telaah setiap hari pikiran apa sih yang ada terus gitu kira-kira. Muncul lagi. Lagi apa-apa muncul lagi. Tolong ditelaah majority pikiran apa yang ada, itu yang penting lagi dikasih attention. Misalnya kepikiran tertentu, aduh udah lupa lagi kalau lagi ngobrol, kepikiran. Pemikiran yang sama, yang diulang-ulang, dan ibu bapak kalau ngasih voltase besar kepada pikiran itu, kejadian aja. Maka kalau kita tidak bisa meregulasi sumber energinya, maka dia akan mensuplai energi itu, akan mensuplai pikiran itu terus. Contoh. Ibu bapak ingat ya, kita ini adalah energi, kita ini adalah tergantung kita menginvestasikan energi kemana. Contoh, gini deh. Ibu bapak dalam keseharian lebih banyak ngeluh, marah, atau happy? Yang mana? Nah, pokoknya kalau jawabnya udah mikir-mikir dulu, udah nggak asli aja jawabannya ya. Nggak happy aja, nah gitu. Habis gitu di depannya pakai gini lagi, insya Allah happy. Nah udah.
Jelas-jelas udah nanya yang udah, insya Allah lagi ya, suka aneh-aneh aja. Pertanyaan, ibu bapak mulai cek, kalau sehari-hari ibu bapak banyak marahnya, berarti ibu bapak banyak menginvestasikan energi ke marah. Oke? Sekarang saya tanya, di satu kebun ada cabai, ada melon, ada semangka. Yang tumbuh adalah yang dikasih air terus. Betul? Kalau cabai dikasih air terus, tumbuh nggak dia? Berarti kalau marah, benci, dengki, iri, stres, overthinking dikasih energi terus, dia yang akan tumbuh kuat. Sementara tiap hari ngomong, aku tuh hidupnya nggak bahagia. Ya iya, nggak pernah dikasih air bahagianya. Oke ibu bapak? Sip ya? So, kata kuncinya, kemana kesadaran kita pergi, di situ mengalir energinya. Jadi itulah ibu bapak kenapa penting latihan mindful, supaya kita tidak dikontrol oleh pikiran, perasaan, emosi. Akhirnya apa? Ininya jadi drain gitu. Contoh. Ibu bapak kira-kira sadar marah, abis marah atau sebelum marah? Berarti lagi marah, lagi kesel, rata-rata kan. Terus nanti abis itu, tadi bukan aku deh. Nah terus siapa kalau bukan aku? Aku tuh nggak gitu, gimana sih gitu. Betul nggak? Berarti secara tendensius program hijack kesadaran kita. Dan ibu bapak maaf ya, kalau kita yang tidak mengambil alih, tidak akan ada yang bisa mengambil alih. So itulah kenapa perjalanan menuju Tuhan itu nggak bisa diwakilkan. Oke dulu sampai sini. Mulai dapat yang hari-hari dipikirin ya. Nanti ibu bapak dicek ya. Nah, begitu ibu bapak nanti mikir ini lagi, oke, oh ini ternyata. Karena beban yang besar biasanya narik untuk attention. Pasti aja bu. Makanya sekali lagi, ketika voltase ini ngasih power ke pikiran di sebuah memori, maka dia yang akan menemani kita setiap hari. Jadi misalnya memorinya ada orang nipu, misalnya kesel, keinget lagi apa, kan ibu bapak kalau udah mulai gitu semua aspek yang berhubungan sama orang ini ikut, betul nggak? Ketemu di mall, aduh dulu di mall ini ketemu dia, ingat ke BT-nya lagi. Aduh dulu di sini tempat makan, ingat lagi. Jadi semua tempat akan jadi tempat yang menyeramkan gitu loh bu. Betul nggak? Kenapa? Karena semuanya direct menuju apa? Bagaimana kita menginvestasikan menuju kepada memori-memori yang terlalu overload energi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi wajar nggak kalau di tradisi Islam kita disuruh disconnecting ini ke pikiran sehari 5 kali gitu? Allahu Akbar. Maksudnya kan begitu azan cuman ngingetin, udah dah, jangan ngasih voltase banyak ke pikiran, udah dah, stop. Resting dulu. Supaya ininya nggak semakin gede gitu. Kan rumusnya yang dikasih makan pasti makin gede. Yang diladeni pasti makin datang gitu. Dan ibu bapak jangan lupa bahwa mau itu pikiran, perasaan, emosi, semuanya tamu. Oke sampai sini? Clear? Clear ya? Oke, berarti ini 1, ini 2 nih. Si 3-nya kan wadahnya. Berarti kita yang sejati yang 1 ini bukan bu pak? Yes. Maka kita menjadi diri yang paling sejati ketika yang di tengahnya shutdown. Off. Bukan hilang ya, off. Makanya kalau mau agak jujur ya ibu bapak, kita semua jadi manusia kalau lagi bobo aja sih sebenarnya. Nggak ngomongin orang ya, kan bobo nggak mungkin ngomongin orang ya, nggak ngejelekin orang. Oh bobo tuh ini tengahnya off. Tapi ininya nggak bisa berkreasi gitu. Sip ya. Nah meditatif adalah kitanya lagi bangun tapi manasnya off. Berarti kalau kitanya bangun manasnya off, si ini langsung direct ketiga nggak kira-kira? Ulang. Kan sekarang lagi gini ngomong apa dan lain-lain. Si tengah bergejolak banget nggak? Begitu ngelihat kesal, begitu ngelihat menilai, begitu nggak? Kalau ini off, berarti si satu langsung direct ke fisik nggak? Iya, itulah yang disebut khalifah gitu loh bu.
perkataanku perkataan Tuhan, ucapan apa pendengaranku pendengarannya, perilakuku perilakunya. Itulah yang disebut Bismillahirrohmanirrohim. Begitu ini shutdown, itulah yang disebut menjadi hamba, hanya atas nama Allah. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang sholat ke masjid rajin banget, tapi cuma pengen dipuji sama tetangganya, bisa begitu nggak? Berarti dia menghambakan diri kepada ego. Kenapa? Si tengah-tengahnya masih bergejolak gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear? Sip? Oke ya, Ibu Bapak PR-nya, tolong sekarang mulai kalkulasi dari mulai besok, pikiran apa yang sering muncul, dicek aja. Dicek lagi. Supaya nanti kita ngerti, oh ternyata itu yang dalam tanda petik mengganggu, quote and quote. Dan itu nanti yang akan menjadi sebuah yang namanya dalam tanda petik ya, penghambat untuk kita tidak bisa menyatu dengan si aku satu gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Dapat ya? Dah. Pertanyaan berikutnya, satu lagi aja sebelum kita praktek. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bu, Pak? Ya. Gini, Ibu Bapak kalau ngelihat sesuatu, terbiasa melihat apa adanya atau apa akunya? Gini. Saya pakai baju apa Bu, Pak? Biru. Biru ini apa adanya atau apa akunya? Hah? Baju saya biru bukan? Iya. Ini biru itu secara kesepakatan. Ibu dan Bapak maaf ya, begitu ngelihat biru langsung otomatis biru, begitu ngelihat putih langsung otomatis putih, gitu nggak? Begitu ngelihat pintu otomatis langsung di sini ngomong pintu putih apa gitu nggak kira-kira? Berarti kalau kita tiap detik begitu, berarti kita tidak melihat apa adanya, tetapi melihat apa akunya. Oke? Berarti kalau nggak ngelihat apa adanya, konflik pasti ada nggak? Iya, makanya ngejudge. Ini ya orang atasannya putih, bawahnya hijau, bawahnya ini pelangi mau kemana? Misalkan. Ini bendera mau kemana? Komplain, nilai, ngejudge. Kenapa? Karena mata kita sudah ditempelin memori bahwa itu buruk, itu jelek, itu baik, itu buruk, dan seterusnya. Betul nggak Bapak? Yes. Judgment. Dan Ibu Bapak kalau nggak latihan, nggak kuat pengen komen banget aja. Makanya nyari teman. Nah jadi gibah berdua. Gitu nggak? Karena kita nggak bisa nahan untuk nggak komen karena kenapa? Adiksi dengan apa akunya. Gitu ya Bu ya? Nah singkat cerita, berarti kita kemana-mana pakai kacamata konsep nggak? Iya. Maka ini adalah si abu, di tengah-tengah ada hijab nih. Hijab tuh batas ya. Nah, hijabnya apa? Makna terhadap objek. Berarti sebetulnya ketika kita ngelihat sesuatu, seapa adanya atau bagaimana aku memaknai. Contoh, Ibu Bapak kalau ketemu orang nyebelin, nyebelin banget. Kira-kira dia yang nyebelin atau aku yang memaknai dia nyebelin? Dia nyaman netral-netral aja. Betul nggak? Berarti kalau maknanya lagi on, bahasa Quran namanya lagi mabuk gitu. Berarti kalau lepas makna, namanya lagi sholat gitu kira-kira. Maka dirikanlah sholat. Kenapa? Kalau dirikanlah sholat, dia udah jalurnya langsung ke sini. Nggak pakai ini lagi. Tapi ini bukan dilepasin, bukan ya Bu? Oke, contoh. Aku bersaksi. Kira-kira kalau aku bersaksi, ada makna nggak di dalamnya? Hah? Iya kan gini. Ulang. Oke. Ibu Bapak waktu di syahadat ingat ya, bukan aku menilai. Nggak ada kata aku menilai. Aku
Berarti tugas kita hanya apa? Berarti menyaksikan, melepaskan makna nggak? Begitu ngelihat, ibu bapak contoh-contoh ya. Let's say ibu bapak misal nggak suka banget warna kuning gitu misalnya. Aduh, pakai warna-warna bahaya juga sekarang ya. Ngomong jangan pakai warna lah. Nah, nggak enak. Misal ya, ibu bapak nggak suka banget ini aja misalnya. Nih, aduh, ya gini lah pokoknya ya. Nah, nih, gitu. Begitu ngeliat, setiap ngeliat ada memori nggak? Setiap memori ada emosi nggak? Maka begitu ngeliat ini, ibu bapak bisa nginget mantan kah? Bisa nginget kecewa kah? Bisa nginget sesuatu? Karena dengan benda ini terasosiasi terhadap apapun. Betul nggak bapak? Yes. Pertanyaan, kalau aku bersaksi, aku melihat tanpa memaknai apapun. What it is? Oke? Oke? Nah, coba kita role play dulu ya. Ini namanya penghapus ya ibu bapak ya. Ibu bapak pura-pura mabuk boleh ya? Pura-pura. Nah. Kalau lagi mabuk, ini kita ngomong apa? Penghapus. Kan memaknai. Oke? Nah, so ibu bapak pura-pura sadar sekarang ya. Siap ya? Ini apa bu pak? Ih, kan tadi mabuk. Oke, ulang. Nah, ini harus pakai contoh nih. Di jimat harus dikeluarin dulu nih. Oke. Ibu bapak ingat nggak waktu kita bahas realitas? Realitas apa sih? Realitas hanya ya. That's it. Nggak ada nama, nggak ada makna. Reality hanyalah. That's reality. Pertanyaan, begitu ibu bapak dengar, pengen banget, itu kayaknya bunyi bel deh, itu kayak gimana bentuknya, itu apa, gitu nggak kira-kira? Nah, si tengah itu lagi berusaha mengacaukan kita untuk kesini gitu. Oke? Paham? Coba, kita coba sekali lagi. Coba mode mabuk boleh ya? Ini apa? Mode sadar? Ini. Dulu saya diginiin sama guru saya 4 tahun loh bu. Nah, kamu bego banget sih katanya gitu. Nah sekarang 5 menit lah cukup ya. Nah gini. Kalau mode mabuk kita akan nyebut tapi kalau mode sadar selesai. Tidak ada pemaknaan. Makanya kunci perjumpaan dengan Allah itu nothingness dalam sebuah kesuwungan total. Tanpa nama, tanpa kata, tanpa apa-apa. That's it. Itulah yang disebut aku bersaksi. Ibu bapak kalau semua diam dalam bentuk sadar, kita bisa berantem lagi nggak? Nggak bisa lah, nggak ada perbedaan lagi kok. Orang diam semua. Oke dulu sampai sini. Dalam memaknai ini tadi disinggung mengenai Adam, Iya. Iya. Ulang. Kalau kita jadi Adam, nggak akan ngomong ini penghapus. Karena dia hanya melihat seapa adanya. Oke? Begitu dikasih tahu, Dam, nih namanya penghapus. Dia punya data nggak? Dia akan nyebut ini apa? Abis gitu penghapusnya ada yang lempar ke dia, mabuk gitu. Punya memori nggak? Berarti dia ngelihat penghapus, ngelihat lukanya nggak kira-kira? Itu dia lagi makan buah huldi. Akhirnya dia memaknai sesuatu nggak dari penghapus ini? Bisa jadi bete nggak? Bisa jadi kesel nggak? Padahal penghapus ini adalah what it is, ini adalah sesuatu yang, nah gitu. Contoh. Nih yang lebih real lagi. Contoh yang kemarin kita pakai ya, bayi lahir, disimpan di ruangan bayi, yang satu hitam, yang satu putih. Bayi putih nggak ngomong, jelek lu hitam, gitu nggak Bapak? Kenapa? Belum ada huldinya. Lama-lama orang tuanya ngomong, nah tahu nggak kalau orang yang kulitnya hitam itu jelek. Nah, mulai hitam jelek. Berarti dia akan memaknai yang hitam jadi jelek nggak? Abis gitu dia kebetulan si anaknya pesek misalnya, dikasih tahu sama temennya, tahu nggak yang keren tuh yang hidungnya mancung. Dapat huldi baru nggak? Berarti ketika dia disebut pesek bisa marah nggak? Kenapa dia marah?
Bukan karena peseknya, karena dia memaknai pesek itu buruk gitu. Gitu Pak. Huldi itu virus. Pengetahuan. Oh ya, ibu bapak maaf ya, denger huldi jangan ngomong jelek, bukan loh ya. Ini mah pengetahuan aja. Karena pengetahuan itu tergantung kita mau pakai seperti apa gitu. Gimana Pak? Sebetulnya bukan dilarang makan huldi, berhati-hati supaya tidak terjebak sama konsep gitu loh Pak. Karena kalau aku sudah memaknai bahwa orang yang jelek dan salah itu begitu, selama-lamanya nggak ngerubah konsepnya, kita akan benci terus gitu Pak, kira-kira. Sampai di satu sisi ketika kita melakukan perubahan makna. Contoh. Udah paling gampang pakai orang nyebelin aja ya, contohnya ya. Orang nyebelin datang. Pertanyaan, dia kita sebut nyebelin karena kita punya makna, betul nggak Bu Pak? Apa keinginan ego coba? Satu, kamu rubah dong. Kita pengen dia berubah, betul nggak Bu Pak? Yes. Pertanyaan, mungkin nggak? Enggak. Oh, kalau gitu daripada aku capek, ibu bapak maaf ya, ngerubah orang lain sama dengan nggak ada. Jadi ibu bapak jangan nyari yang nggak ada, udah jelas-jelas nggak bisa. Berarti gimana solusinya? Daripada aku berharap dia berubah, mending aku merubah sudut pandangku. Oh, dia bukan nyebelin, tapi menjadi guru kesabaranku. Nah, gitu. Meskipun belakangnya kadang-kadang pret gitu misalnya gitu ya. Sip ya. Nah, semakin kita memaknai, semakin kita akan ada wound-nya di sini. Ibu bapak maaf ya. Penyumbang luka 99% terhadap anak datang dari orang tuanya. Nggak bisa nggak? Karena secara hukum, quote and quote ya, akan lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada mengerti kita. Fix. Makanya after 40, 45, 50, kalau punya teman 20 udah bagus banget aja Bu. Udah bagus banget aja. Makin kesini pasti hitungan jari ya. Teman loh ya, bukan kenalan, beda ya, beda. Artinya setiap informasi, setiap huldi bisa membuat luka nggak kira-kira? Iya. Jadi ingat ibu bapak, kemarin saya bikin satu VT ya, terinspirasi dari satu poin gitu. Jangan-jangan luka-luka yang ada di dalam diri kita membuat kita melukai orang yang tidak melukai kita. Dan luka itu membuat orang yang mau menyayangi kita, kita benci sama orang itu. Kenapa? Kitanya masih banyak luka. Makanya heal, sembuh gitu. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin di luar kecuali di dalam. Gimana cara nyembuhinnya? Rubah makna. Merubah mindset. Kenapa? Karena selama ini aku sudah memaknai huldi tadi, Pak. Kalau gini tuh salah. Kalau gitu tuh nggak benar. Kalau gini tuh nggak beres. Dah tuh, huldi tuh. Tapi ternyata begitu direnungkan lagi udah 10 tahun gini-gini mulu gitu misalnya. Karena kenapa? Luka yang sama akan selalu memanggil masalah yang sama, Bu Pak. Cuman beda orang, beda tempat udah. Tapi same problem aja. Makanya Ibu Bapak maaf ya, ini nanggung sekalian. Pertemuan siapapun itu didasari oleh luka psikologis yang sama, Bu Pak. Pasti ditemuin. Untuk saling healing gitu. Anyway, nah jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Soleh, kita asalnya nggak punya pemaknaan apa-apa, dibombardir makna, jadilah dualitas. Nah, berarti kalau kita sekarang udah melihat apa adanya, ini kan udah nggak terlalu bergejolak, Pak. Berarti yang mendorong dan yang membuat kita hadir hidup apa? Sang kesadaran kan? Maka dia yang hidup di dalam diriku gitu Pak. Itulah yang disebut wakilnya Allah gitu kira-kira. Wakil dari kesadaran, bukan dari ego gitu. Contoh. Oh bukan. Kholaifah itu artinya wakil Pak. Yang at least bisa memimpin ini. Gitu. Sip ya. Ibu Bapak jangan lupa ya, tubuh fisik kita kan ada 50 triliun sel. Harus kita olah nggak? Ibu Bapak segimanapun kita adalah CEO dari 50 triliun sel, mau nggak mau, Bu Pak.
Karena kalau kita nggak beres ngatur ini, nggak beres membuat ini oke, homeostasis dan seterusnya, berarti ini jadi bermasalah nggak kira-kira? Nah, setelah dia menjadi wakilnya Tuhan, quote and quote, maka dia bisa memimpin at least kemana-mana 50 triliun sel, aku dalam tanda petik, organize. Maka at least kita ini semua kan manajer-manajer sel kita masing-masing, betul nggak Bu, Pak? Contoh. Maaf ya. Ibu Bapak kalau marah jadi adiksi nggak? Marah makin adiksi jadi benci. Benci makin adiksi jadi dengki. Pertanyaan Bu Pak, maaf ya. Ibu Bapak maaf, pernah nggak terjebak ketika kita adiksi marah, nyaman, itu sensasi ya? Dan sensasi itu nagih loh Bu Pak. Dia tuh benar-benar melekat. Begitu kita marah sama orang, pernah nggak ngerasa bahwa aku lagi menyiksa dia? Rasain loh, gue marahin loh. Oke? In fact, mohon maaf ya, once kita lagi benci sama orang, keluar chemistry kimia tubuh nggak? Ketika ibu bapak marah, 5 menit dalam low frekuensi kemarahan, 6 jam sistem imun tubuh kita shut down. Berarti waktu marah, at least kortisol keluar nggak? Adrenal keluar nggak? Di situ kehilangan dopamin, kehilangan oksitosin, kehilangan serotonin, berarti tubuh lagi melakukan penghancuran nggak kira-kira? Makanya kalau mau cepat mati, cepat gampang-gampang marah aja, udah pasti. Udah pasti. Kenapa? Karena sistem ininya disruptif gitu. Jadi sekarang saya tanya, kenapa takwa ngajak memaafkan? Pertanyaan. Once aku memaafkan dia, bukan dia yang selamat, tapi aku lagi menyelamatkan diriku. Ibu bapak saya mau nanya dengan jujur, memaafkan mudah atau susah? Hah? Mudah atau susah? Kenapa susah? Karena nggak mau aja udah. Sip ya? Dapat ya ibu bapak ya? Sip ya? Tapi anyway ibu bapak, kalau nggak ada orang nyebelin, kita nggak akan naik ke kelas ini gitu. Kan ingat ya waktu kita bahas ya? At the end, pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, Bu Pak. Yes, kenapa? Merekalah jalan menuju kepada pencerahan. Karena kalau nggak ada dia, kita nggak mungkin ada di kelas pencerahan, gitu kira-kira. Sip, aman Pak Saleh? Clear ya? Oke. Terakhir ya, sebelum kita praktek nih, karena ini penting banget untuk praktek. Ada lagi pertanyaan sampai sini Ibu Bapak? Dah, pertanyaan. Ibu Bapak penting meluangkan waktu untuk ngecek aku lagi ngasih voltase besar kepada pikiran apa. Udah itu PR dulu aja Bu. Please to be note ini. Oke, bangun tidur. Coba Ibu Bapak perhatiin, bangun tidur langsung mikirin apa gitu misalnya. Nah, sebisa mungkin handphone rada jauh dulu sih kalau bisa. Soalnya kalau bangun, nah, langsung lihat WAG. WAG-nya penuh hoax lagi. Wah, udah langsung gitu. Sip ya. Jadi kerennya Bu Pak, di tradisi Islam bangun tidur kita di-disconnect dulu subuh. Dah, disconnect dulu. Lagi pik-piknya zuhur, disconnect. Lagi udah mulai mau lemes-lemes asar, disconnect. Mau menuju malam, disconnect. Mau bobo, disconnect lagi coba. Ya cuman ya yang udah kita bahas ya, disconnect itu kan ritualnya maksud saya kan. Ritual 5 waktu itu kan sebenarnya keren banget untuk apa? Supaya ini tuh nggak attach banget gitu kira-kira. Sip ya? Berarti kita akan belajar melampaui manas. Membuat manas yang aku kontrol, bukan aku yang dikontrol oleh manas gitu. Pikiran, perasaan, emosi. Latihan ringan masih ingat kan Ibu Bapak? Latihan ringannya? Mau ngapa-ngapain diam dulu. Ini bagus nggak? Oh nggak, jangan. Diam dulu. Perlu nggak? Nah, penting nggak? Nah, gitu. Karena kalau nggak ada diam-diam dulu, ini aktif banget nih. Gitu. Nanti kalau ini aktif banget, ini nanti nggak kebagian peran gitu kira-kira. Sip ya? Oke Bu Pak? Sip? Clear ya? Nah, saya ulang-ulang, untuk bisa menjarak dengan manas, nggak bisa enggak, kita perlu much more attention kepada nafas.
Bukan nafs ya, napas. Nah, ya. Jadi practice opening the door menuju kepada kesini, nggak bisa enggak. Kita perlu meluangkan waktu untuk menikmati napas seapa adanya. That's the easiest way. Ibu bapak jangan lupa ya, semakin nafas kita hambur, semakin ada masalah sama tubuh. Coba ibu bapak mulai disadari lagi nafasnya lebih panjang, buang panjang. Jangan diboros-borosin. Kalau lagi marah, boros napas nggak? Nah, udah. Ya, maka ingat, nantilah di pertemuan yang akan datang. Karena napas ini adalah the primary quote and quote energi dalam hidup ini gitu. Kan yang ingat kita bahas ya, mau rumah banyak ke, mobil banyak nggak punya napas, buat apa bu? Pak? Ya, gitu. Oke, sip ya. Jadi PR-nya apa buat 2 minggu ke depan? Pikiran ya. Begitu bangun tidur, ibu, bapak mulai cek. Oke. Karena yang paling sering, pasti itu yang paling berat memorinya. Dan ibu bapak kalau nggak letting go itu pasti dibawa terus gitu. Nah 2 minggu kita akan letting go, kita sekarang latihan dulu how to breathe. Boleh ya? Santai dan relax. Nah, jadi kita supaya nanti di rumah, oke. Nanti kita bisa latih, kita bisa practice. Dan ibu bapak at least meluangkan 5 menit, 3 menit, it's okay. Karena kalau ininya nggak dikurangin voltasenya, capek banget aja ibu bapak. Nanti pasti lelah gitu kira-kira. Sip? Oke? Nah, karena ini berkaitan sama energi, kalau kita ngelihat manusia itu adalah tulang punggung yang paling erect, bu. Karena kenapa? Ada jalur energi yang sangat bagus gitu. So, ibu bapak duduknya boleh sedikit lebih tegak, tapi tidak memaksa. Kacamatanya boleh dilepasin. Untuk kita latihan di akhir sesi ini. Oke, santai dan rileks. Kita latihan dulu di 3 menit, 5 menit awal. Oke, tangan kanannya boleh disimpan di dada, ibu bapak. Tangan kirinya di perut. Dan napas terbaik untuk latihan adalah menggunakan napas perut. Napas perut artinya waktu ibu bapak nafas, dadanya nggak naik, nggak gitu, tapi perutnya yang ke depan, ke belakang. Ke depan. Kenapa? Ditarik lewat hidung, dikeluarin lewat hidung. Tanpa mulut. Mulutnya tutup. Suara ular gimana, Bu? Nah, itu kalau anak-anak diem itu maksudnya ya. Oke. Oke ya, pelan-pelan ya, santai dan rileks. Ibu bapak boleh dipejamkan matanya karena mata adalah visualisasi yang bisa quote and quote sangat membuat manas kita jadi sibuk gitu. Jadi matanya dipejamkan, santai dan rileks. Kita latihan dulu bareng-bareng, nanti ibu bapak sesuaikan dengan ritmenya masing-masing. Tarik nafasnya perlahan, pelan-pelan nih ibu bapak, lebih pelan dari sebelumnya. Berarti perut mengembang, santai dan rileks, tahan sebentar. Kira-kira udah lumayan agak ngap gitu, boleh dikeluarin, perut mengempis. Tahan sebentar, dan silakan ibu bapak diregulasi dengan kenyamanan masing-masing. Tapi kata kuncinya, tariklah lebih dalam dan buanglah lebih dalam. Ibu bapak sambil fokus ke nafas, saya sambil sedikit memberikan keterangan. Ya, supaya keterangan ini masuk ke subconscious mind. Tapi ibu bapak fokus aja ke nafasnya. Ketika kita memperlambat nafas, kita lagi memberikan kode kepada 50 triliun sel tubuh kita bahwa I am okay. Maka tubuh kita lagi switch dari stress mode menuju repair and growth. Dia akan masuk kepada pengembangan sel, pengembangan tubuh, pengembangan energi, dan seterusnya. Dan rasakan setiap tarikan nafas berikutnya membuat lebih rileks dan santai. Setiap tarikan nafas, perut mengembang. Setiap buangan nafas, perutnya mengempis.
Dan sekarang bernafaslah alami. Ketika pikiran datang, ingat, kembali ke nafas, jangan memberikan voltase ke pikiran. Agar pikiran tidak mengganggu terlalu banyak, silahkan ibu dan bapak saat ini tersenyum manis lepas, senyum aja. Karena pikiran paling gak suka kalau kita senyum. Kenapa? Karena ketika tersenyum, itu akan membuat pikiran tidak terlalu sibuk. Ibu bapak senyum aja. Dan rasakan ketika tersenyum manis lepas, ibu dan bapak akan merasa hatinya lebih terbuka, lebih santai dan rileks. Dan hanya menikmati ketika pikiran hadir, tidak perlu login, kembali ke nafas, santai dan rileks, tersenyum manis lepas. Biarkan pendengarannya mendengarkan apa yang dia mau tanpa dimaknai. Biarkan pikiran berlalu lalang tanpa dimaknai. Dan fokuslah ke pernafasan perut. Oke, kalau sudah terbiasa, tangannya boleh dikembalikan ke pangkuan supaya nggak pegal, tapi tetap santai dan rileks, tetap dipejamkan dan tetap tersenyum manis lepas. Dan rasakan tarikan nafas lebih dalam tanpa dimodifikasi, tanpa dipaksa. Hadirlah seutuhnya di sini saat ini. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Tetap tersenyum manis lepas. Tidak terburu-buru, nggak usah cepat-cepat, santai aja. Dan matanya boleh dibuka perlahan-lahan. Dan kita mengusap wajah dengan penuh bersyukur, berterima kasih.
Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, Ibu Bapak jangan lupa dilatih. Itu momen ketika kita ada high voltage, entah itu emosi, entah itu benci, entah itu apa, balik ke state tadi gitu. Dan kalau Ibu Bapak tadi state-nya udah mulai masuk memori, kapanpun memori tadi bisa di-recall. Kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang. Oke Ibu Bapak? Sip ya, dapat sesuatu hari ini? Dapat, jangan lupalah latihan. Baik, Ibu Bapak, hatur nuhun, terima kasih. Saya harus ngejar flight ke Lampung. Kita tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi juga selamat ulang tahun untuk Ibu Tia. Sehat selalu berkah. Kita akhiri dengan doa bersama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak sehat selalu dan tetap bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Alhamdulillah.